Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dulu. Sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Selasa 4 Oktober 2022 yang tertulis dalam kitab Sakaria pasal 8 ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang ajaib akan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Keajaiban itu adalah kelepasan, di mana mereka yang terbuang ke Babel akan pulang kembali ke Yerusalem. Padahal jelas sekali bahwa Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, sudah membuat kota Yerusalem hancur dan porak-poranda. Tapi Allah kembali menggerakkan hati para raja dari bangsa asing dan memakai hamba-hambanya seperti Zakaria, Esra, Nehemia, dan Ester. Dan ketika Raja Persia yaitu Kores tampil mengalahkan Raja Babel yaitu Nebukadnezar, Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk memulangkan orang Israel ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kota Yerusalem dan bait suci di Sion yang hancur tentunya sangat membuat sedih bangsa Israel pada saat itu. Namun Allah hadir di sana, memberikan penguatan dan penghiburan dengan janji pemulihan Yerusalem. Janji Allah ini dimulai dari pasal 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Lalu dalam ayat 4-5 dikatakan, kakek dan nenek akan duduk di jalan-jalan Yerusalem. Demikian juga dengan anak laki-laki dan perempuan akan bermain-main di sana. Artinya kota Yerusalem akan ramai lagi, dipenuhi dengan keceriaan dan kedamaian. Dan janji Allah yang paling menarik dan memberikan pengharapan besar kepada bangsa Israel, yaitu dalam ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara, semua janji Allah tersebut tentunya harus direspon dengan iman dan perbuatan. Allah menghendaki umat yang dipilihnya tersebut untuk menghidupi kebenaran melalui perkataan yang benar dan melakukan hukum yang benar yang mendatangkan kedamaian bersama di Yerusalem. Dan jika kota yang mereka tempati dipenuhi dengan kebenaran dan kedamaian, maka sejahteralah hidup mereka. Nah, mungkin saudara-saudara saat ini di antara kita ada yang membutuhkan pemulihan hidup dari Tuhan.
cara Tuhan sungguh ajaib. Meskipun saat ini kita belum memahami maksud Tuhan, tapi kita harus percaya akan janji pemulihan dari Tuhan. Seperti bangsa Israel yang melihat kota mereka hancur, tapi Allah akan memulihkan kota tersebut dengan terlebih dahulu menggerakkan raja asing, yaitu Raja Kores, untuk memulangkan kembali bangsa Israel ke Yerusalem. Jadi jelas bahwa Allah kita sungguh berkuasa dan ingin kita umatnya tetap kuat dalam menghadapi pergumulan dan tetap setia kepadanya. Maka saudara-saudara kita yang saat ini memerlukan pemulihan Allah, percayalah akan janji Allah yang akan menolong dan memulihkan hidup kita. Dan untuk menantikan pemulihan Allah, maka hidupilah kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan. Engkau telah memulihkan umat-Mu Israel dari pembuangan dan penderitaan. Kiranya janji-Mu yang teguh boleh kami pegang dengan kesetiaan, sehingga kami pun menerima pemulihan hidup dari Tuhan. Kiranya Bapa yang menguatkan hidup kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.